ijazah Pak Jokowi yang dinyatakan asli oleh Bareskrim. Nah, sekarang Pak Jokowi sudah siap-siap jadi rebutan oleh Golkar dan PSI untuk jadi ketua dong. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari ijazah Pak Jokowi yang dinyatakan asli oleh Bareskrim. Nah, sekarang Pak Jokowi sudah siap-siap jadi rebutan oleh Golkar dan PSI untuk jadi ketua dong. Ya kan, kemarin kita tahu sendiri, Bareskrim kemudian merilis pernyataan yang menyatakan bahwa ijazah sarjana maupun ijazah SMA Pak Jokowi itu dinyatakan asli dan identik dengan sampel pembanding. Nah, ini kan kemudian yang menimbulkan polemik, terutama bagi para penggugat. Roy Suryo dan teman-teman mengatakan bahwa ini dinyatakan asli kan melalui proses identifikasi karena identik dengan sampel pembanding, bukan otentifikasi atau menyatakan ini benar-benar ini melalui penelitian, kemudian apakah ini otentik, asli atau tidak. Bukan itu dari jenis tintanya, jenis kertasnya, hurufnya, dan sebagainya. Bukan. Tapi diidentifikasi dengan sampel pembanding. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sampel pembanding ini kemudian sudah melalui proses otentifikasi atau belum? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Kalau identik, mungkin iya. Tapi apakah kemudian ini otentik? Itu belum tentu. Itu katanya penggugat Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, terlepas dari itu semua, ini biarkan kasus ini masih terus berlanjut karena kan kemudian masih akan dilanjutkan, kemudian mau dibuktikan di persidangan nanti, apalagi sang penggugat Roy Suryo dan kawan-kawan ini mengklaim punya bukti bahwa itu adalah palsu. Tidak akan dibicarakan di publik, tidak akan ditunjukkan di publik, tapi akan ditunjukkan bukti-buktinya nanti secara ilmiah di pengadilan. Nah, ini kan semakin hari semakin seru. Apalagi sekarang, kalau bagi saya setelah pernyataan dari Bareskrim ini, pihak dari Pak Jokowi kan semakin jumawa tentunya. Tentunya makin jumawa. Apalagi ketika sekarang Pak Jokowi ada di posisi lagi jadi rebutan oleh dua partai, Golkar dan PSI, yang sama-sama menginginkan Pak Jokowi masuk ke partai mereka. Nah, dengan posisi Pak Jokowi yang sekarang ijazahnya dinyatakan asli, kan otomatis semakin jumawa nih. Ijazah saya sudah dinyatakan asli. Ayo, siapa yang mau jadiin saya ketua? Kan gitu. Kan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat memang, beberapa waktu yang lalu, nama Pak Jokowi ini kan kemudian digadang-gadang akan dijadikan ketua umum oleh PSI. Dibukakan pendaftaran, lalu para elit-elit partai ini berharap Pak Jokowi itu kemudian mau menjadi anggota, lalu kemudian mendaftar menjadi ketua, lalu kemudian memenangkan pencalonan menjadi ketua umum PSI, menggantikan sang anak. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian Pak Jokowi sendiri kan juga mengatakan harus ada kalkulasinya, harus ada matematikanya. Jangan sampai ketika saya mendaftar, kemudian saya kalah. Berarti kan Pak Jokowi kalau misalkan mendaftar, berarti harus menang. Nah, ini kan seolah-olah mengindikasikan sesuatu, kalau kamu berharap saya menjadi ketua, saya mendaftar, maka menangkan. Kan seperti itu. Nah, kemudian ternyata tidak hanya PSI yang menginginkan Pak Jokowi masuk ke partai mereka. Golkar pun demikian. Meskipun tidak dijelaskan secara jelas dan nyata oleh Bahlil, kemudian kan Bahlil sebagai ketum Golkar sekarang ini menyatakan bahwa siapapun yang mau masuk menjadi anggota partai Golkar, itu akan kita buka pintu selebar-lebarnya. Jangankan pintu, pagar pun akan kita buka selebar-lebarnya. Katanya begitu. Nggak tahu pagar mana nih, pagar laut kali. Itu yang dinyatakan oleh Bahlil ketika dimintai komentar. Bagaimana kalau misalkan Pak Jokowi namanya muncul di bursa calon ketua umum PSI. Lalu Bahlil mengatakan, kalau mau masuk Golkar juga silakan, siapapun boleh. Pintu kita buka selebar-lebarnya, kemudian pagar akan dibuka selebar-lebarnya untuk siapapun yang masuk menjadi kader Partai Golkar, lalu kemudian bisa menjadi
ketua umum, mencalonkan diri menjadi ketua umum. Tapi Bahlil lupa bahwa Golkar ini adalah partai yang sangat besar, kemudian punya sejarah panjang di negara ini, bahkan mereka punya tokoh-tokoh yang sampai detik ini sudah puluhan tahun ada di Partai Golkar. Meskipun beberapa tokoh seniornya seperti Surya Paloh, kemudian Wiranto, kemudian Pak Prabowo bahkan, mereka keluar dari Golkar dan kemudian membuat partai-partai sendiri. Tapi tokoh-tokoh yang ada di Golkar itu kan sampai detik ini senior-senior itu masih ada seperti Pak Yusuf Kalla, Pak Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, kemudian banyak sekali tokoh-tokoh Golkar, senior-senior Golkar yang sampai saat ini juga mereka lagi ngantri untuk menjadi ketua. Kenapa sekarang tiba-tiba ada seolah ingin menarik Pak Jokowi untuk masuk ke dalam partai itu dan seolah berebut dengan PSI. Nah ini kan mendowngrade Partai Golkar itu sendiri kalau misalkan berebut seorang Jokowi dengan PSI. Partai yang kesenayan aja nggak lolos. Itu yang terjadi sekarang. Golkar seolah-olah kalau misalkan kita melihat pernyataan dari Bahlil, ketum Golkar sekarang ini kan seolah-olah Golkar ini sedang berebut Pak Jokowi dengan PSI. Padahal kita tahu sendiri Golkar punya riwayat yang bagus dari puluhan tahun yang lalu, bahkan Golkar berkuasa beberapa tahun melalui Orde Baru dengan Pak Harto yang menjadi presiden pada waktu itu. Kemudian sekarang kok tiba-tiba berebut seorang Jokowi dengan PSI. Ini kan mendowngrade sekali partai itu yang punya sejarah panjang di Republik ini. Tapi ya itulah yang dilakukan oleh Ketua Umum Golkar sekarang, Bahlil. Karena memang kita tahu, Bahlil Lahadalia adalah bisa dikatakan orang yang ada melekat di bawah Jokowi beberapa tahun belakangan ini. Dan sekarang itu terjadi, bahkan pernah bilang Jokowi adalah masih bosnya. Kemudian beberapa kali disampaikan bahwa ini adalah Raja Jawa, kalau kita macam-macam, mati kita, kan seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, dengan adanya seperti sekarang, apa yang disampaikan oleh Bareskrim kemarin bahwa ijazah Jokowi ini asli, meskipun belum ditunjukkan aslinya itu seperti apa, wujud fisiknya seperti apa, ini kan semakin menambah jumawa Pak Jokowi sekarang, seolah-olah dia ini loh, sudah saya buktikan bahwa ijazah saya asli, kalian yang menuduh ijazah saya palsu akan saya pidanakan, akan saya lanjutkan proses ini lanjut, lalu kemudian sekarang saya sudah punya ijazah asli, ayo silakan rebutkan saya akan menjadi rebutan PSI untuk dijadikan ketua, jadikan rebutan oleh Golkar untuk dijadikan ketua, kan seperti itu. Tapi apakah kemudian Golkar, Partai Golkar, terutama elit-elit seniornya akan diam saja? Saya yakin enggak. Pasti mereka akan melakukan perlawanan dalam Partai Golkar itu sendiri. Orang-orang senior seperti saya sebutkan tadi, Pak Yusuf Kalla, Pak Akbar Tanjung, kemudian Abu Rizal Bakri, dan beberapa senior-senior yang ada di Partai Golkar, pasti mereka nggak akan tinggal diam. Kalau misalkan Pak Jokowi kemudian masuk menjadi anggota Partai Golkar dan tiba-tiba dicalonkan menjadi ketua. Karena berbeda ketika di PSI, seseorang atau anggota yang akan dicalonkan menjadi ketua itu nggak punya syarat untuk pernah menjadi ketua DPD ataupun ketua DPW. Hanya didukung oleh 5 DPW dan 20 DPD, itu minimal. Sementara di Partai Golkar, seseorang yang akan maju menjadi calon ketua, dia ini harus benar-benar pernah menjadi anggota, kemudian pernah menjadi ketua DPD minimal berapa kali, kemudian pernah menjadi ketua DPW minimal berapa kali, itu ada syaratnya yang seperti itu. Sementara kalau misalkan Pak Jokowi ini masuk menjadi anggota, kemudian tiba-tiba maju menjadi bursa calon ketua umum, ini kan apakah nanti ADART dari Partai Golkar akan dirubah seperti kemudian kemarin di MK merubah undang-undang demi memuluskan jalan Gibran, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, sekarang Partai Golkar sedang mendowngrade dirinya, bersaing dengan PSI hanya untuk menarik mantan Presiden ke-7 Pak Jokowi. Tapi apakah itu akan terjadi? Kita lihat saja nanti. Kemudian apakah kasus ijazah palsu ini akan terus bergulir atau berhenti sampai detik ini? Kita juga masih terus menunggu karena Bareskrim mengatakan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada tindak pidana di situ. Kasus ini dihentikan. Nah, sekarang tinggal yang akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian adalah laporan dari Presiden Jokowi yang melaporkan
Roy Suryo dan kawan-kawan terkait penyebaran berita hoax, kemudian terkena undang-undang ITE dan lain sebagainya. Itu yang sedang terjadi sekarang. Sepertinya memang diarahkan ke situ. Sementara ijazahnya dinyatakan asli, tidak ada unsur pidana dan kasus ini dihentikan. Tapi wujudnya sampai sekarang kita nggak pernah tahu. Sekarang kita apakah bisa percaya bahwa itu asli kalau kita belum pernah melihat wujud sebenarnya? Apakah itu bisa menjadi keyakinan kita sebagai masyarakat bahwa itu asli? Kita nggak tahu. Yang jelas, kita tunggu saja kasus ini. Bagaimana kelanjutannya sambil kita minum kopinya sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Serigala berburu domba.